Kalian suka jerawatan di dagu sama dahi? Nah, jangan cuma salahin skincare kalian atau salahin polusi, itu bisa jadi karena pola makan kalian yang nggak benar nih. Hai Tizen, kalian pengen glowing di tahun baru? Nah, kalau kalian terapin cara ini, kalian nggak cuma glowing di tahun baru aja, tapi bisa glowing tiap hari. Nah, perkenalkan, aku Naura dari Iting, dan hari ini aku bakal kenalin ke kalian cara kalian supaya bisa glowing di tahun baru. Nah, tapi sebelumnya, dukung dulu dong channel ini dengan kalian pencet tombol subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya. So, check this out, ABCD about cara buat glowing di tahun baru yang rugi banget kalau kalian nggak tahu. Apa sih penyebab kita susah glowing? Hayo, siapa di sini suka gonta-ganti skincare terus kulitnya jadi bermasalah tapi malah nyalahin skincare mulu? Padahal bisa jadi ada faktor-faktor lain loh. Nih, aku kasih tahu faktornya ya. Yang pertama, itu bisa jadi karena faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini penyebabnya bisa jadi polusi, sinar UV buat kalian nih ya yang suka panas-panasan, bisa jadi sinar matahari penyebabnya, dan juga cuaca yang ekstrim. Penyebab kedua karena pola hidup yang tidak sehat seperti kurang tidur dan juga stres. Nah, kenapa sih pola tidur ini bisa menyebabkan kulit menjadi kusam? Karena kalau kita di malam hari itu ada proses yang namanya regenerasi kulit kita secara alami. Nah, kalau misalkan kita kurang tidur, proses regenerasinya itu jadi terganggu dan bisa menyebabkan kulit kalian lebih kusam dan rentan terhadap kerutan. Selain itu, kurang tidur juga bisa menimbulkan penumpukan cairan yang ada di sekitar mata kita, sehingga itu yang menyebabkan mata panda, yang menyebabkan juga penampilan kita jadi kelihatan kurang segar nih netizen. Faktor ketiga adalah kurangnya hidrasi atau kurang minum. Nah, kalau kita kurang minum, itu menyebabkan kulit kita jadi mudah kehilangan kelembapannya, yang menyebabkan kulit kita menjadi kering dan akan mudah timbulnya kerutan di kulit. Selain itu, kalau kita cukup minum, itu bisa membantu melancarkan sirkulasi darah kita, dan itu juga bisa membuat racun-racun dalam tubuh kita terbuang lebih baik, dan itu akan berpengaruh pada kecerahan kulit kita. Dan faktor keempat, kurangnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi nutrisi yang esensial kayak vitamin, mineral, dan beberapa asam lemak itu tuh diperlukan banget oleh kulit kita untuk beregenerasi dan juga memproduksi kolagen. Kalau kita kekurangan beberapa antioksidan seperti vitamin C dan E untuk kulit kita, itu juga bisa berpengaruh karena kulit kita jadi kesulitan untuk melawan radikal bebas dari polusi tadi. Itulah yang menyebabkan kulit kita jadi gampang kusam kalau kekurangan nutrisi. B. Bagaimana menyadari pola makan kita kurang sehat dari penampakan kulit? Pola makan yang tidak baik itu juga bisa loh tercermin ke penampilan kulit kita teman-teman. Nah, tanda-tanda yang biasanya muncul itu ada 3. Yang pertama itu biasanya munculnya jerawat di daerah dahi dan dagu kita. Yang kedua, kulit kita akan terlihat lebih kusam daripada biasanya. Dan yang ketiga, itu kulit kita juga akan terlihat lebih kering dan gampang kering. Menurut penelitian American Academy of Dermatology, kalau misalkan kita kebanyakan konsumsi gula, itu juga bisa loh berpengaruh ke kulit kita. Karena kalau kita banyak mengkonsumsi gula, itu berarti tubuh kita akan lebih banyak mengkonsumsi insulin. Dimana produksi insulin yang berlebihan ini juga berpengaruh ke produksi sebum di kulit kita. Nah, sebum ini itu adalah salah satu penyebab kulit kita berjerawat, teman-teman. Kemudian, gula juga dapat merusak kolagen yang ada di dalam kulit kita melalui proses yang disebut glikasi. Nah, proses glikasi ini menyebabkan kulit menjadi kehilangan elastisitasnya dan mudah mengalami kerutan. Dengan mengurangi konsumsi gula, kita bisa membantu kulit kita untuk semakin glowing. Selain gula, kita juga harus menghindari makan lemak berlebihan, karena makan lemak berlebihan bisa menyebabkan kelenjar minyak yang ada di tubuh kita menghasilkan sebum yang berlebih untuk kulit kita. Nah, akibatnya pori-pori jadi tersumbat oleh sebum tadi dan akan menimbulkan jerawat. Nah, selain itu, makanan berlemak tinggi juga dapat memicu banyaknya produksi hormon-hormon tertentu. Contohnya adalah hormon androgen, di mana hormon ini itu bisa meningkatkan produksi sebum di kulit kita dan ujung-ujungnya balik lagi menyebabkan jerawat. Nah, netizen, dengan memperhatikan tanda-tanda yang muncul di kulit kita tadi, kita jadi bisa lebih aware dan dapat menyesuaikan pola makan kita ke arah pola makan yang lebih baik. C. Cara kita glowing melalui pola makan. Nah, netizen, pola makan apa sih yang bisa kita terapkan untuk kulit lebih glowing? Nah, yang pertama itu kalian bisa memvariasikan jenis sayur dan buah di piring kalian menjadi lebih berwarna-warni. Karena biasanya sayur dan buah yang warna-warni itu lebih kaya antioksidannya, netizen. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Contohnya itu kayak jambu, atau bisa juga tomat, mangga. Kalau untuk sayur, kalian bisa pilih wortel, brokoli, dan juga terong. Tips kedua adalah dengan mengkonsumsi banyak teh hijau.
hijau. Nah, teh hijau sendiri ini sangat kaya akan antioksidan yang bisa membantu kulit kita untuk melawan radikal bebas dari polusi maupun dari cuaca ekstrim. Nah, untuk teh hijau ini kalian bebas kok mau konsumsi yang mana aja. Misalkan mau jenis matcha, genmaicha, pokoknya semua teh hijau itu kaya akan antioksidan. Tips ketiga adalah mengkonsumsi makanan yang tinggi akan omega 3. Nah, omega 3 sendiri juga bisa membantu melawan peradangan di kulit kita sehingga bisa mengurangi kemerahan yang biasanya muncul di permukaan kulit. Tips keempat, konsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin E. Nah, kalau vitamin C itu sangat berperan penting dalam produksi kolagen nih teman-teman. Kolagen sendiri adalah suatu protein struktural yang dapat membantu kekencangan dan kelembapan kulit kita. Vitamin C ini berperan dalam membantu menghambat proses produksi dari pigmen melanin dan juga membantu menghambat hiperpigmentasi atau menggelapnya kulit di area-area tertentu dan juga bisa membantu untuk meratakan warna kulit kita. Nah, selain vitamin C, tadi ada juga vitamin E, di mana vitamin E ini membantu dalam regenerasi kulit sehingga kulit kita akan terlihat lebih cerah. Tips kelima adalah minum air putih yang cukup. Nah, ini udah seperti yang aku jelaskan tadi ya, kalau misalkan hidrasi itu sangat penting untuk kulit kita, terutama untuk kelembapan supaya nggak kering dan supaya tidak terlihat kusam. Dan tips yang keenam adalah dengan mengurangi jumlah konsumsi gula dan lemak kita. Ini juga sama seperti yang sudah aku jelaskan tadi, di mana gula dan lemak bisa berdampak negatif ke kulit kita. So, dikurang-kurangin ya netizen untuk konsumsinya. Oh iya, untuk konsumsi lemak, kalian juga bisa untuk memilih lemak yang tidak jenuh. Nah, biasanya itu ada di seafood seperti di ikan atau di kerang, atau untuk sumber nabatinya kalian juga bisa temukan di alpukat dan kacang-kacangan. Dengerin tuh, yuk perbaiki pola makan supaya stay glowing. Nah, sekarang udah paham kan kalau misalkan kulit glowing itu datangnya bukan cuma dari skincare atau kalian nyalahin polusi doang, tapi bisa juga dari pola makan nih justru sumber terbesarnya. Nah, makanya yuk mulai jaga pola makan kalian untuk kulit yang lebih glowing. Nah, kalau misalkan kalian lagi cari nih makanan yang bisa bikin kulit kalian glowing ya, sesuai tips-tips dari aku tadi, kalian bisa langsung kunjungin Shopee dan Tokopedia Eating Market. Kita juga punya aneka bundle untuk kondisi kesehatan kalian dan juga bundle untuk New Year yang bisa membantu kalian untuk lebih stay glowing. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu lebih jauh atau punya ide topik nih seputar pola makan yang sehat, itu bisa banget langsung kalian tulis aja di kolom komentar. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, jangan lupa juga komen yang banyak di comment section, jangan lupa share video ini ke semua teman dan keluarga kalian, subscribe juga channel Eating dan nyalain tombol loncengnya. See you in next video, bye!